Dan yang mau disamperin, Wakil Bupati Bandung Barat, Kang Hengki Kurniawan. Kang Hengki. Break. Break dulu, Kang Hengki apa kabar? Alhamdulillah. Ini tiap malam main basket? Tiap Senin. Ya tiap teman-teman, Senin. ngumpul dulu. Boleh dong kumpul dulu. Sekarang nih Wah, teman-teman, ini. Saya harus bawa mic nih, buat wawancara teman-temannya. Oh, bentar, nanti boleh? nebeng di sini aja. Oh, nebeng sini. Iya. Jadi ini ASN Bandung Barat. Ini ASN Bandung Barat. Iya, Pak Yadi sini Pak Yadi. Waduh, selamat malam semuanya. Ini yang paling senior. Oh, paling senior. Alias paling banyak umurnya. Tapi Pak Yadi wajahnya Inspektorat. seperti masih 23. 45 Pak. Oh, 45 sebentar ya. 50 Pak. Oh, Nafas dulu Pak. Nafas Tiap dulu. Kang Hengki tiap hari Senin memang ngumpul di sini. Oke, saya mau nanya nih. Boleh loh, sini teman-teman Kang, boleh. Kang, maju ke kumpul, depan, Kang. boleh maju ke depan. Ngariung. Jadi ini semuanya ASN. Iya. ASN Setiap semuanya. Senin kita rutin. Mas bagian apa? Bisa di inspektorat. Inspektorat. Boleh Mas maju lagi dong. Wah lu. Mentang-mentang kalah ganteng sama Mas Hengki ya. Jadi Ganteng-ganteng semua di sini. ASN. Kalau Mas bagian apa Mas? Saya di Diskominfo. Diskominfo. Jadi Iya. semuanya ASN di Bandung Barat. Saya mau Yes. tanya nih. Mas Hengki jago nggak? Udah pasti jawabannya Tuh, begitu. awas bilang gak jago ya. Saya mau nanya lagi, siapa yang pernah pura-pura ngalah sama Mas Hengki? Ayo, Semuanya kayaknya. Mas Hengki jangan lihat, Mas Hengki jangan lihat. Siapa yang pernah pura-pura ngalah? Pernah nggak? Enggak lah, di sini kita kalau kalah Fair. thanksin kita. Thanksin malu ya? Thanksin kita Justru kalau malu ya? Jadi jangan pernah ngalah. Nah oke, pertanyaan terakhir nih buat teman-teman ya. Mas Hengki galak nggak? Tegas. Wah, tapi sempat diam dikit ya tadi ya untuk menjawab ya. sempat mikir dikit ya sebenarnya. Oke, thank you banget teman-teman. Terima kasih. Lanjut Jadi, lagi. teman-teman ASN. Mas Hengki, jadi setiap Senin main basket di sini. Iya. Tapi kan emang rajin olahraga kan? Lumayan lari, Oh lari biasanya. kemudian gym, semua olahraga saya ikut. Badminton saya juga sama istri biasanya, kemudian renang ngajak jago anak-anak. badminton juga? Iya, tenis juga, futsal juga. Oh, semua olahraga Yang kayak enggak di sini kan ada lapangan golf, cuman saya nggak main. Nggak hobi. Nggak hobi. Padahal biasanya pejabat ngerti main golf biasanya. Sticknya mahal jadi. Bisa aja Mas Hengki. Jadi Mas Hengki kegiatan, Yes. kalau olahraga favorit deh dibandingkan Basket semua salah itu? satunya, Basket, kemudian oke. lari salah satunya. Oke. Belum lama ini kita bikin coloran rame full. Di sini? Itu Bandung karena Barat? karena memang bagian dari hobi saya. Lari. Gitu lari dari Oke. kenyataan. Ya kita semua begitu sesekali memang. Butuh dalam hidup kayaknya kalau gitu. By the way, thank you banget loh ini. Loh, Dari kita Jakarta thank you. main ke Bandung luar biasa. Nggak terlalu jauh ternyata dari Jakarta ke Bandung. Dan kita mau lihat juga sebenarnya Bandung Barat ini seperti apa. Apalagi Kang Hengki waktu itu mau memimpin daerah Bandung Barat tuh mungkin banyak juga yang kaget. Wah, Kang Hengki tertarik juga dengan Bandung Barat gitu. Dan mungkin nanti boleh sharing juga. Sebenarnya Bandung Barat ini di mata seorang Hengki Kurniawan seperti apa. Mau sambil main apa? Nggak, kita tarik sambil nafasnya ngobrol dulu ya. santai boleh. Tarik nafasnya Jadi dulu ya. Bandung Barat itu wilayahnya Lembang. Oke. Lembang. Pernah ke Lembang Itu dong? Pernah kalau Lembang. Sering anak saya salah paling senang. satu Lembang. destinasi wisata yang sangat populer di Jawa Barat. Jadi kalau bicara Lembang ini rata-rata hampir semua mantan-mantan pacar saya yang dulu saya selalu pacaran di Lembang. Lalu dibawa ke Lembang. Jadi Saking indahnya. ketika Ya? saya kampanye di sini, tapi sebenarnya saya nggak tahu bahwa Lembang itu masuk Bandung Barat. Oke. Tapi setelah saya kampanye, saya pelajarin Lembang. Wah, ini Bandung tempat Barat. favorit saya gitu. Emang bener sebelum itu memang sering banget ke Lembang berarti gitu ya? Sering dulu waktu zaman-zaman pacaran, kita kan pernah Berarti- muda. Masih muda. Saya nggak mau juga dibilang tua soalnya, jadi saya bilang masih muda. Tapi itu kesehariannya dulu. Nah sekarang seorang Hengki Kurniawan sebagai wakil bupati Bandung Barat, hobinya masih bisa jalan nggak tuh? Kalau ini kan ya mungkin setelah waktu kerja kan menyempatkan gitu. Masih ada hobi-hobi yang dari dulu sampai sekarang? Hobi tidak terganggu sih. Jadi Olahraga ya? ya, hobi olahraga, traveling. Jadi kalau kita menjabat ini kan terkadang ada dinas di luar. Oke. Saya mewakili Pak Bupati biasanya. Ya, Pertama ya. undangan untuk Bupati, kemudian kalau beliau berhalangan disposisi ke saya. Nah, Oke. hobi traveling itu Tersalurkan. terlampiaskan ketika ada kunjungan kerja. Jadi disempatkan juga, misalnya harinya kan nggak mungkin leluasa banget juga enggak. Ya, dong. paling cuma 1 hari 2 hari. Jadwalnya kan Itu tetap saya ada. manfaatkan untuk biasanya mempelajari budaya setempat, kemudian kuliner, cari oleh-oleh. Karena sebenarnya sebelum pilkada, saya profesi sebagai artis tapi juga nyambi jualan kue. Sehingga saya selalu mencoba apa sih makanan khas di daerah itu. Mempelajari Ya. juga. Jadi insting. Tapi selain jangan lupa tugasnya, karena tugas kita kunjungan itu kan untuk menambah ilmu. Oke. Ada apa namanya
hasil yang harus kita sampaikan ke Pak Bupati. Gitu. Oke, kita kayaknya masuk ke tantangan gimana, Kang Hengki? Mumpung Ayo, lagi ada siapa lapangannya. Saya juga jarang main basket soalnya. Tapi ini ada tantangan nih buat... Ini apa nih tantangannya nih? Tantangannya ya ada hubungannya sama basket. Oke. Jadi tantangannya gini aja. Kita coba free throw aja kali ya. Jangan 3 point ya. Kalau 3 point saya nggak pernah masuk kalau kayak gitu. Ya. Jadi free throw aja. Free throw kan namanya ya, bener ya. Saya udah lama nggak main Iya. basket. Ya, free throw. Kita coba free throw. Kalau masuk, nggak harus dijawab pertanyaannya. Tapi kalau nggak masuk, maka harus ada pertanyaan yang truth or dare. Harus jujur atau dihukum. Ini Siap? kayak pertanyaan pilkada setahun yang lalu nih. Jadi harus jawab ya. Kalau nggak masuk ya. Deal ya? Oke. Aduh, kayaknya sih Deal. saya yang banyak dihukum nih. Kita langsung ke titik free throw. Ayo. Jadi gini Kang, Yes, ini sebelah kanan gimana ini nih? mungkin kelihatan nih ya. Ya. Di sini ada pertanyaan buat Kang Hengki, ada pertanyaan buat saya kalau saya gagal, ada dare. Dare-nya itu hukuman kalau tidak mau menjawab pertanyaan. Oke. Nah, kita coba dulu siapa yang pertama. Silakan Oke. Kang Hengki shot Duluan, dulu. tamu dulu dong. Tamu dulu ya. Ini mah langsung saya yang dihukum begini caranya. Masuk. Bisa diulang dong? Oh, nggak boleh ya? Saya dihukum katanya kelewatin garis. Jahat banget ini produsernya. Oke. Dikit lagi. Dia mau Ayo. masuk loh itu. Ambil lagi. Hukum lagi. Saya ambilin ya. Saya nggak mau jawab, Pak. Saya mau dihukum aja. Kapan terakhir update gaji ke istri? Aduh. Ayo. Ma? Saya nggak bisa bohong. Soalnya istri saya itu pegang M-Banking saya. Jadi mau nggak mau udah pasti tahu lah Suami istri takut saya. istri. Aduh, ikatan suami takut istri kayaknya ya. Itu sebenarnya... Tapi suami yang baik. Iya, Mak. Memang Karena begitu. kan kalau harta istri bukan harta suami, tapi kalau harta suami Harta istri. Betul. Saya setuju. Itu prinsip yang digunakan Keren, juga oleh keren, Kang Hengki. keren. Coba, Biar saya ya. Oke. Silakan. Ayo. Kalau masuk berarti nggak Nggak ambil. bakal masuk, nggak. Kalau masuk, saya lempar lagi. Oke. Nggak bakal masuk. Tidak. Ya. Ya kan. Oke. Pertanyaannya. Sebenarnya lebih gede pendapatan artis atau wakil bupati sih? Artis. Langsung. Saya mau nanya yang kedua nggak boleh ya? Pertanyaan lanjutan boleh dong ya? Boleh ya? Oke. Boleh. Film yang paling mahal tuh bisa bayar berapa ke Kang Hengki? Saya sebagai pemain atau produser? Karena saya juga menyutradarai, saya produser juga. Pemain deh, ya. pemain. Kalau zaman saya nggak besar sih. Nggak besar. Nggak besar. Itu berarti 2 digit terakhir- tapi masih di bawah 100. Terakhir- Buat teman-teman Ah, artis yang terjun ke politik dan memang betul-betul mau mengabdi, saya apresiasi luar biasa. Harus Iya. tahu sih sebenarnya sebelum mengabdi itu resikonya seperti apa itu harus tahu. Jadi jangan mengikuti mungkin teman-teman karena lagi musim ke politik ikut-ikutan Ikut semua. politik. Tapi kalau memang ini aja pengen mengabdi, harus menyampingkan itu Ya, dan udah siap harus tahu resikonya seperti itu ya. dan harus siap dengan ya penghasilan mungkin akan berkurang cukup banyak. Oke, Berarti saya nggak ngambil pertanyaan ya? tenang aja, gagal Sip. kok ini. Oke. Bisa. Mulanya aja mau lari. Bisa nih kayaknya nih. Bisa. Kikuk. Kah. Gila, bener-bener gagal loh. Ayo. Satu pun nggak masuk. Saya dare deh. Der. Der, ya. Ayo, Der. Dare. Saya ngambilin ya. Ya. Aduh, dare-nya apa? Ya. Ini aja udah pegel saya nih. Ini dernya Der. seru nih. Guling-guling setengah lapangan. Seriusan. Ya. Makan gurilem 5 kali. Jadi bener Jangan sediain air minum ya, jangan sediain air minum ya. Seriusan. Ayo. Padahal katanya gurilem ini favoritnya Kang Hengki, bener ya? Yes. Mau nggak gantiin Ternyata, saya? oh jangan. Karena air lagi susah nih. Ini emang kita sengaja ngasih gurilem tanpa air. Aduh, ini enak sih tamunya disuguhin makanan, tapi nggak tanpa air juga kali. Ini katanya gurilem yang paling pedas yang bisa ditemukan. Khas Cililin, Bandung Barat. Khas Cililin ya? Iya. Atau Gimana rasanya? enak sih, cuma pedas. Wah, Wah, ini belum. 3 lagi. Air. Ayo, semangat. Ini nggak ada nasinya apa Semangat. nih? Ini favoritnya ini ya? Ya, Oke. selain saya juga Mas Ahaye itu suka gurilem. Oh. Kemarin nggak sengaja saya posting. Kan saya kalau pergi kemarin selalu saya bawa wajit kalau nggak gurilem. Oke. Pas saya posting, Mbak Anissa komen,
Mas Agus juga suka gurilem. Wah, Betul, ada betul. temennya. Karena Kirim Mas dong. Agus kan pernah pendidikan di Batu Jajar. Oh, ketemulah gurilem ini. Iya, Ini khas lah ya. dekat dengan Cililin. Jadi ternyata beliau suka juga tuh. Bentar, Masih bisa nafas? bentar. Dam. Tapi Biasanya saya kalau lihat, pedes siap-siap ya buat besok pagi ya. Ya. Langsung BAB lancar. ternyata hukumannya bukan minuman, mules kayaknya ini. Lanjut lagi lah kalau begitu. Lanjut, Kang. berarti saya ya. Ya. Gagal-gagalin atuh Kang. Ini kan orang kan mau tahu juga. Suka. Masuklah lagi. Ayo. Ayo. Aduh. Ini mah kapan Jadi, kita wawancaranya pasti nggak dikerjain, bisa pasti nanya, dikerjain. masuk melulu soalnya. Oke. Nggak boleh, harus belakang garis ya. Ntar jangan kapok ke Bandung ya. Aduh, jangan ada kapok ke Bandung. Oke. Pede. Masuk. Hancur udah itu. Kang, jangan gurilem lagi. Jangan gurilem lagi, pedas. Udah. Air Mau ini der atau serius. jawab pertanyaan? Aduh, jawab pertanyaan saya takut sama pertanyaannya. Bawa-bawa istri terus ini pertanyaannya nih. Der aja deh. Der aja ya. Der, guling-guling setengah lapangan juga nggak apa-apa ya. Pada gurilem kepedesan. Mudah-mudahan gurilem lagi. Jadi biar gak mubazir. Dia Kang Hengki sengaja. Woi. Habis. Makan gurilem 10 kali. Jadi ada Nggak peningkatan. bohong. Enggak, 10 kali bener. Bener, 10 Serius, kali kan? bener. Bener. Bohong sih nggak 10 dikasih kali, lihat. percaya bener. Gurilem 10 kali, ayo. Wakil bupati nggak boleh bohong, jadi saya percaya aja. 10 walaupun kali. kertasnya. Jadi makan gurilemnya 10 kali. Bener nggak sih? Dicek dong itu. Saya kok Bener, nggak udah yakin ya. bener. Oh, udah pedes banget ini. Enggak, bener. Ini pedesnya udah sampai sini ini. Satu, ayo. Oh. Yeay, 10. Coba saya tadi kayaknya lupa ingat. Sebenarnya 5 atau 10 ya? Sebentar. Bukan kali. Enggak, udah takutnya 15. Saya kurang 5 kalau gitu. 5. Sorry, 5 ternyata. Kayak kacamata kayaknya. Jadi kalau saya gagal sekali, boleh skip satu ya. Oke. Ya. Oke, duluan kalau gitu. Ya, jangan begitu Ya. udah. Saya hukuman lagi. Oke, Kang, saya habis satu pertanyaan ya. Coba. Oke. Oke. Ya, Kang. Takut. Biasa kalau jadi pejabat itu kadang dipuji, kadang dibully, kadang pertanyaannya aneh-aneh. Jadi Pernah dibully? udah terbiasa. Apa sering nggak menemui yang bulian gitu? Pernah sih waktu saya menyampaikan tentang sekolah ibu itu cukup Oh ya? cukup rame. Ada nggak sih target jadi presiden? Saya sih orangnya yang tidak terlalu ambisius ya. Jadi pilkada itu saya ikutin sudah 4 kali. Iya. Meskipun waktu itu survei bagus, kesempatannya ada, dan kemungkinan menangnya cukup besar, tapi ketika harus dihadapkan sama mahar partai, waktu itu Ya. saya mending mundur. Jadi buat saya ngapain kita ngejar jabatan kalau toh juga kita tinggalkan. Jadi jalanin aja. Ketika kesempatannya ternyata nggak memungkinkan, ya saya nggak mau maksain. Meskipun sebenarnya secara kemampuan kita bisa lah, misalnya entah pinjem duit, entah jual aset kan gitu. Sebenarnya bisa aja dibayar kalau mau. Jalin aja gitu. sekarang lah. Kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa, ngalir aja kalau saya. Sorry, saya sambil ini ya, sampai kepedesan. Pedesan ya. Mau lanjut lagi nggak? Menarik. Ayo. Masih banyak nih pertanyaannya sama Gurilem. Mau? Air. Saya udah haus banget ini. Udah Oke. kepedesan gara-gara gurilem. Kan kita lanjutin besok. Besok ya? Gimana ya? Oke, besok Biar main saya ke juga kantor. nggak ganggu permainan basketnya. Oke. Silakan dilanjutkan. Ya. Saya latihan free shot dulu. Silakan. Biar lain kali nggak kalah. Thank you, Sampai ketemu Kang. besok ya. Sehat. Waduh, udah standby aja di Jadi, Capir. iya dong. Ya, Mau ngurus KTP. mau Sebagai pindah warga Bandung Barat. lagi dicoba. Boleh, enggak? lahan kita masih luas. Masih luas, oke. Jadi boleh pindah ke sini. Saya mau ambil mungkin beberapa ribu mau buka usaha. Mau pindah
alamat, mau nambah istri, Waduh, jangan, atau apa jangan, lagi? Boleh, langsung diurus. Nambah alamat aja Nambah gimana? alamat. Jangan nambah gitu. Aduh, Jadi mau masuk ke dalam? sidak nih kita hari ini. Iya, Boleh lihat biasanya ya, kondisinya. kalau setelah apel atau seminggu sekali saya datang ke Disdukcapil Oke. untuk memastikan bahwa pelayanan itu cepat, Oke. kemudian tidak ada gangguan dan ya kita harus selalu selalu ngecek apa masalahnya. Nah, kita juga harus cek apa sih kendala-kendala di lapangan gitu kan. Kalau urusan kependudukan ini salah satu yang paling ribet biasanya. Iya, hampir Belum lagi tidak sepenuhnya di tangan Pemda kan. betul, hampir semua kabupaten kota mengalami hal itu. Jadi kondisi kita hari ini kita menunggu dari pusat. Kalau belangko itu dari pusat stoknya banyak, pelayanan bisa 1 hari. Iya. Jadi banyak warga kita yang puas dengan pelayanan yang cepat, tapi ada juga yang komplain ketika belangko habis. Padahal nggak Sedangkan bisa kita kan ngapa-ngapain. nggak boleh nyetak, kita nggak bisa Iya, nyetak iya, sendiri iya, kan. iya. Tapi kalau akte dan lain sebagainya, alhamdulillah lancar. 1 hari jalan selesai, ya. bisa jalan. Oke. Kita coba lihat dulu ya hari ini. Ke tuan ada rumahnya masalah dong apa? ya? Hah? Tuan rumahnya dong kita. Iya, tuan rumahnya. Pak Kadis ada nggak Pak Kadis? Oh itu Pak Kadis. Waalaikumsalam. Ini Pak Wahyu. Pak Wahyu. Bagus ya. Ini Pak Pak Sekdis. Sekdis. Ini Kabin Kapduk. Oh, Pelayanan. pelayanan. Ya, Ibu sehat. Ibu. Gimana Pak pelayanan hari ini? Ada gangguan? Sini Pak, silakan Pak. Dekat samping saya, Iya. Pak. Ayo boleh. Ya. Sementara ini disayangkan jaringan agak tersendat. Oh, untuk hari ini. Sekarang begitu kondisinya. Tapi biasanya hitungan jam. Oh, Nanti nanti. normal kembali. Jadi Ya. biasanya kalau yang lagi mengurus diminta menunggu atau gimana tuh Pak? Ya, lurus. Kita pakai ada alternatif. Seperti untuk cetakan KTP kita pakai biogap. Biodatanya. Ya. Oke. Biasanya masih ada ketidakpuasan nggak tuh dari masyarakat yang mengurus? Kalau kita sebagai pelayan pasti plus minus. Pasti ada, tidak sempurna. Beliau Pak Wakil kita itu hanya kesempurnaan milik Allah kan. Kita hanya berusaha untuk sempurna. Ya, tapi diusahakan pelayanan jalan terus. Ya. Jadi kita mau keliling lagi gimana? Pak Boleh, Wakil mungkin Pak mau Kadis, Pak ngobrol-ngobrol. Sekdis satu dulu kita mau ngobrol-ngobrol nih Di sini ya Pak Kadis. Wah. warga kita. Nah ini lagi Ngurus apa? nih kita tanya. Sehat? Ini Namanya siapa kan? pasangan pacar adik Oh ini calon. ngurus surat Ngurus nikah apa? kayaknya. Surat KTP Oh KTP. KTP. Tinggal di yang mana? ngurus? tinggalnya di Cipatat. Oh Cipatat. Jadi tadi berapa lama kesini nih? Paling 1 jam. Dari jam berapa? Dari jam berapa tadi? 9. 9. Namanya siapa? Laila. Ngurus KTP juga? Iya. Terima kasih semoga lancar. Lancar semua. Ini kita Lancar bina lagi warga. Lancar. Ini kita kasih lihat dulu ya. Lancar. Ibu lancar ya semuanya. Bapak lancar. Kita kasih lihat dulu. boleh. Oh ini Ya Pak Kadis, dampingin Pak Kadis. Pendaftaran. Ini pendaftaran di sini. saya mau daftar. Aduh, mau pindah atau nambah istri? nambah alamat saja saya Pak, jangan nambah istri. Oh nggak berani ya yang itu ya. Jangan depan umum. Oh jangan depan. Tidak melibatkan Oh kalau mau nambah yang itu nanti belajarnya sama Pak Kadis, Oh, gitu. sama Pak Sekdis. Kita nggak muter sini kali ya, kita kasih lihat ya. Capil. Kita kasih lihat ya. Nah ini teman-teman kita yang melayani Selamat masyarakat. siang. Oh ini meja paling sibuk ya? Ya ini yang paling sibuk pelayanan KTP elektronik surat keterangan. Ini semangat. Nah, ini yang ngajarin saya Muay Thai. Oh serius? Atlet KBB Muay Thai. Muay Thai? Oke, jadi saya mau tanya-tanya. Ini kayaknya meja yang paling sering dapat keluhan masyarakat kalau ada gitu ya. Gimana mengatasi? Boleh berdiri. Baca namanya siapa? Nuri. Nuri. Biasanya melayani masyarakat, apalagi kalau ada yang mengeluhkan itu gimana tuh ngadepinnya? Stres dong. Stres ya? Yakin stres ya, Pak. Tapi gimana biasanya untuk menghadapi? Biasanya kan mungkin ada yang marah-marah, ada yang apa? Itu mengatasinya gimana tuh? Ya paling kita dijelasin dulu dari pertamanya gimana, karena keluhannya kenapa, mungkin warganya. Misalkan datanya dia baru direkam. Mungkin kita cek dulu datanya, apakah sudah ada datanya atau belum. Oke. Gitu. Nanti Jadi- kita jelasin aja semuanya secara detail gitu Oh, aja. kalau ada error kayak hari ini kan ada error dari pusat nih, gitu. Itu gimana tuh menjawabnya kan? Iya. Kan masyarakat taunya, ya pokoknya saya udah dateng gitu, mau urus itu gimana tuh? Ya mungkin saya menginformasikan kenapa ada keluhan seperti ini.
Untuk itu saya maksimalkan apa yang bisa kita layani ya dimaksimalkan. Ketika misalkan permasalahannya kita dengan pusat, ya saya konfirmasi ke masyarakat bahwa kita sekarang lagi menggangguan jaringan, dan itu bukan Pemda yang tidak bisa mengakses, bukan Pemdanya yang bisa, tetapi pusat yang disconnect dengan kita. Kita ada kontak person yang kita kasih ke masyarakat apabila nanti ketika jalan kita informasikan seperti itu. Jadi dengan pusat itu sering putus nyambung. Nah, suka gitu. Tapi sejauh ini lancar ya Pak Haris ya, Pak Sekis ya. Relatif sekali sekarang. Semoga pelayanannya tetap berjalan ya. Jadi ini meja-meja untuk jangan kapok ya, nanti jangan kapok di sini. Waduh. Kan mau nambah halaman saya. Jangan dianggap serius. Izin Pak Kadis, kita geser lagi ke kantornya. Kita geser lagi. Masuk bro. Wah. Nah ini ruangan saya. Inilah kantor Wakil Bupati Bandung Barat. Biasanya Pak Hengki di sini, duduk di sini Kang Hengki. Tiap hari ngantornya di sini. Tiap hari di sini. Ya, selain ke masyarakat, kalau memang banyak audiensi saya di kantor. Jadi lebih sering di kantor apa di luar sebenarnya? 50-50 sih, tapi lebih banyak kan sih, enggak 50-50, mungkin 70-30 lah. Lebih banyak di luar ya kayaknya. 30 saya banyak di kantor, 70-nya di luar. Karena dugaan saya kalau udah nyampe kantor, udah deh sibuk, entah itu berkas, entah itu masyarakat mau ketemu juga kan di sini pasti ada yang nunggu. Kalau di kantor itu paling banyak audiensi. Oke. Kalau wakil bupati kan jarang tanda tangan, kecuali ketika misalnya Pak Bupatinya lagi ke luar negeri, misalnya haji. Seperti saat inilah ya, gitu ya. PLT-nya saya. Gitu. Nah, itu tapi kalau bupati ada di tempat, ya saya paling terima curhatan dari masyarakat aja. Jadi kalau enggak ya udah keluar undangan nikahan, terus acara-acara pengajian dan lain sebagainya. Oke, saya mau juga dong merasakan gimana sih rasanya duduk di kursi wakil bupati ini. Oh gitu, ayo silakan. Saya belum pernah loh merasakan jadi wakil bupati. Coba, waduh. rasanya gimana coba? Empuk. Kalau nggak bawa aja kursinya ke rumah pulang. Udah beda lagi jadi kursi biasa kalau dibawa. Harus di kantor ini, harus di tempat yang ini nih. Atau mau tukeran, jadi wakil bupati saya jadi host. Jangan, ntar warga Bandung Barat marah sama kita berdua nanti marah. Boleh juga. Rasanya gimana ini Bandung Barat? Pimpin rapat coba. Waduh. Apel pagi. Biasanya gimana itu apel pagi? Itu menarik juga tuh. Ya kalau apel pagi kita mengecek bagaimana kesiapan laporan-laporan gitu ya. Laporan tuh dalam ruangan, tapi kalau di apel pagi itu kita biasa ngecek kesiapan ASN di dalam memberikan pelayanan hari itu dan seterusnya. Gimana Bapak Ibu siap, sehat segala macam gitu. Kita duduk lah, Kang. Saya mau duduk ayo lebih santai. Nih boleh saya bawa ini produk boleh. Ini keren loh. Ini saya juga dikasih nih. Ini produk UMKM KBB, craftnya KBB sudah beberapa kali juara dan setiap pameran ke kabupaten kota lain kita selalu ajak. Jadi di KBB ini alhamdulillah banyak UMKM yang kalau misalnya makanan itu enak sampai misalnya dipasarkan di Bandung segala macam sampai nasional. Craftnya juga keren-keren. Ada jam dari bambu, ada alat musik dari bambu. Ini dari apa nih? Ini dari kayu terus disolder-solder gitu. Oh, nggak berat ya? Nggak berat. Jadi saya dapetin ini awal-awal saya ngantor, mereka audiensi sambil bawain oleh-oleh ini. Keren. Bagus. Kita duduk dulu, Kang. Mari, Kang. Ayo. Jadi, Kang, ini kan udah setahun lah ya kita. Hampir setahun menjabat sebagai wakil bupati. Mentalnya gimana tuh mempertahankan agar terus? Ya, kalau soal sinetron tadi memang selama perjalanan saya berkarir di entertainment jarang sekali dapat peran yang antagonis, atau aman gitu kan. Nah, kalau menghadapi orang curhat, ya memang itulah tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Tapi kan tidak terbiasa maksud saya. Ini kan harus dibiasakan jadinya sekarang. Sebenarnya sebelum di politik memang saya aktif di kerja-kerja sosial juga. Dulu ketika almarhum Ustadz Jeffrey, saya bergabung di UJ Center, di mana setiap kali ada bencana dan lain sebagainya, kita yang paling sigap mengkoordinir bantuan dari teman-teman artis, kemudian kita distribusikan langsung. Jadi suka aja dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Bahkan ketika di partai mungkin orang tidak banyak tahu kalau saya itu aktif di partai, tapi di Partai Amanat Nasional, alhamdulillah dipercaya sama Bang Hatta, Bapak Hatta Rajasa untuk menjadi ketua Orsap organisasi saya partai Garda Muda Nasional. Jadi sudah terbiasa Kang untuk curhatan masyarakat. Kalau kita lihat nih media sosialnya Kang Hengki sekarang itu
judulnya adalah pelayan masyarakat. Sejak kapan itu mengubah judulnya menjadi pelayan masyarakat? Apakah sebelum menjabat sudah diganti itu atau pada saat menjabat udah langsung merubah pikiran bahwa udah bukan selebritas lagi, yang memang tetap si ketemu Kang Hengki masih merasa Kang Hengki ini artis pasti banyaknya selfie, tapi mengubah mindset sendiri bahwa sekarang sudah Ya ketika dilantik kemudian saya jadi wakil bupati, status itu langsung saya rubah jadi pelayan masyarakat gitu. Dan memang kita kan pelayan masyarakat gitu. Jadi ya berganti sesuai dengan profesi yang kesehariannya pun berganti. Iya. Jadi yang diurus sekarang orang sakit, orang ngurus KTP, masalah ini itu. Kalau kemarin kan yang ngurus, kalau kemarin kita paling scene berapa nih, gitu kan, adegannya apa, syuting di mana ini. Kalau sekarang habis itu invoice deh. Ya betul. Kalau sekarang 24 jam bisa dibilang surveinya tinggi. Tapi survei tinggi itu juga nggak cukup. Kadang-kadang itu tadi ada faktor mahar itu yang sebagai penentu kita mendapatkan rekom. Itu udah politis lah. Kalau ini bukan masalah masyarakat mau pilih atau tidak, tapi partainya mau mengajukan atau tidak. Ini juga menjadi penentu kan kalau urusan mahar. Nah, ya mudah-mudahan di ke depan demokrasi kita lebih baik, partai-partai tidak mengedepankan mahar lah gitu. Jadi setelah menjadi seorang artis lah, ini kan baru sebenarnya untuk menjadi nggak berapa lama lah menjadi wakil bupati, masih menempel dong sebenarnya kan kehidupan menjadi seorang selebritas, menjadi seorang artis begitu, meninggalkan kehidupan yang mungkin banyak orang akan menyebutnya artis kan hedon gitu. Berat nggak sih meninggalkan itu? Kalau saya sendiri kehidupan sederhana sih, meskipun kalau bukannya kita mau gimana-gimana ya, meskipun kalau dari sisi penghasilan saya alhamdulillah ketika bergabung dalam manajemen masuk di artis yang penghasilannya lumayan, gitu. Keberhasilan manajemen artis saya dulu menego ke PH itu cukup membuat saya ya alhamdulillah mempunyai aset ini aset itu gitu. Tapi kalau saya menyebut papan atasnya lah, gaya hidup saya nggak berubah gitu. Jadi prinsip saya gaji boleh Jakarta tapi pengeluaran Blitar. Jadi gajinya boleh Jakarta tapi pengeluaran tetap Blitar. Makan juga nggak lantas boros gitu ya. Karena orang nggak percaya gitu. Bukan karena kita nggak mampu tapi emang kita suka. Contohnya ada temen waktu itu datang ke rumah. Datang ke rumah tiba-tiba ngelihat meja makan. Saya cuma makan tempe sama sambal terasi itu aja. Ini mumpung udah mulai masuk ngobrol-ngobrol soal keluarga, boleh nggak ketemu sama keluarganya? Boleh lah, nanti mampir dulu ke rumah atau biasanya kami tuh kalau lagi santai gitu ya. Ngapain tuh? Karena juga fasilitas olahraga dekat sama rumah ya renang paling. Oh jadi ini mau renang? Ya boleh lah nanti. Saya nggak ikutan tapi ya, saya ngobrol aja. Saya juga nggak renang paling. Oh nggak renang? Biar anak aja nanti. Oke kita ketemuin dong kalau gitu keluarganya. Tapi sebelumnya ikut aja potong rambut, saya mau potong rambut sambil ngopi. Gitu. Potong rambut plus kopi, kita geser ke sana. Ayo. Oke kan, kita jalan. Oke. Silakan. Jadi agendanya lanjut nih sama Kang Hengki. Aduh enak banget. Enak lihat tuh. Bro tinggal dulu ya bro. Silakan duluan Kang Hengki. Kita tidur dulu setengah jam. Saya tunggu setengah jam deh. Ini jadi tempat potong rambut favorit saya. Oke. Sambil potong rambut sambil kopi. Tapi udah nyobain kan kopinya? Udah. Kopinya udah enak. Kopinya enak. Tinggal potongannya nih gimana nih? Ya, tapi daripada saya gangguin orang lagi enak enjoy keramas, kita tungguin deh. Jadi buat warga Jawa Barat atau khususnya Batu Bara dan tetangga, kalau mau ganteng potong rambutnya di sini ya. Sama siapa? Tunjukin dong. Ayo. Masuk Pak Eko. Kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Kang Hengki di sini. Yes. Tadi udah kenalan sama orang yang berani ngeramasin Wabub. Ya ini Kang ini nih. Berani pegang-pegang kepala ya. Dikeramasin loh Wabubnya tuh. Kalau kita mah dikeramasin di kantor sama bos biasanya dimarahin. Kang jadi biasa motong di sini. Iya, jadi kalau pulang kantor terus rambut udah nggak rapi, biasanya di sini potong rambut. Jadi potong rambut sambil ngopi. Enak nggak kopinya? Enak, kopinya enak nih. Enak. Apa tadi namanya nih? Kopi susu lah pokoknya ya. Ya. Favoritnya sini. Favoritnya Kang Hengki. Yes. Buat warga Bandung Barat. Biasanya ngopi bisa 3 gelas, bro. Serius? Iya.
Emang nggak jaga makan, nggak jaga minum ya sebenarnya kayaknya, tapi fit Enggak, aja. makan mah bebas apa, jeroan juga makan. Oh iya? Apa aja makan. Biasanya kan kalau jadi selebritas gitu, waktu masih syuting sinetron, film, jaga badan banget, jaga penampilan, perawatan, kulit, apa gitu kan, pasti kan? Enggak terlalu, tapi pernah kayak misalnya facial gitu bareng sama istri. Tapi sekarang udah jarang. Jadi setelah menjadi wakil bupati, udah nggak seperti dulu lagi perawatannya? Iya, karena kalau dulu kan full make up, full begadang ya, apalagi pas stripping gitu ya. Kadang juga perlu yang namanya vitamin buat muka. Kalau sekarang meskipun kegiatan banyak, tapi kan tidak full make up, jadi masih gak terlalu berat gitu loh muka kayaknya. Kayaknya kita mau Ya. lempar pertanyaan. Waduh. Jawabnya harus cepet. Pertanyaan nggak susah, cuma Dicoba jawabnya ya, cepet dicoba ya. Bisa pasti. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, yang jawab. Nah, tolong jawabin. Mewakili Pak Wabub. Mewakili. Oke, jawab cepat aja ya. Basket atau nge-gym? Cepat. Bukan. Tadi katanya jawabnya cepat. Bener juga sih. Dipilih dengan cepat. Ya, Jadi, dipilih cepat. Oh, dipilih dengan cepat. Jadi bilangnya jawabnya cepat. Ada benernya juga Iya, ya. iya. Tanaman atau burung? Burung. Gue punya soalnya ada 4 burung. Lovebird. Punya tanaman juga kan? Ya. Oke, nextnya. Menjadi artis atau menjadi wakil bupati? Ceng. Wakil bupati. Ceng. Wah. Masih Karena menjabat. gini, kalau jadi pejabat masih bisa syuting. Oh. Tapi kalau jadi artis syuting nggak bisa jadi pejabat. Bener. Jawaban yang cerdas, betul juga. Repot harus dipilih lagi. Nah, ini yang susah nih mungkin pilihannya, tapi harus menjawab dengan cepat ya. Seharian nemenin anak atau seharian melayani masyarakat? Lain masyarakat. Kasihan anaknya. Karena sudah jadi resiko ya, dan memang saya dengan istri sudah komit gitu. Untuk masa jabatan saya yang sekarang, tentu keluarga juga penting, tapi waktu mau tidak mau prioritasnya ke masyarakat. Jadi kamu yang full temenin anak segala macam, tapi saya tetap ada waktu untuk meluangkan bersama-sama anak gitu. Jadi bukan berarti juga ngurus sama masyarakat sekali tapi keluarga enggak nggak ini ya. diurus gitu. Oh, jadi tetap Hanya berkurang lah. tapi istri langsung setuju atau pakai harus Alhamdulillah dibujuk-bujuk ngerti. dulu? Hanya memang kadang-kadang lupa lagi dengan posisi yang saya sekarang sebagai wakil bupati. Kadang yuk kita kesini. Saya bilang nggak bisa, aku harus kesini. Oh iya deh gitu. Oke, berarti Jadi pengertian dari awal penting. waktu nge-mall itu agak berkurang, waktu jalan-jalan agak berkurang gitu aja. Oke, penghasilan besar, pahala besar. Apa? Penghasilan besar atau pahala besar? Pahala besar. Iya dong. Dengan pahala yang besar, penghasilan datang dari mana aja. Pasti ngikut ya. Ikut. Betul. Kalau saya mah enakan hidup pas-pasan. Pas mau keluar negeri bisa, pas pengen makan ini bisa, Aduh, saya juga pas mau mau. ini ada, jadi enak gitu ya ayah. Menetap di Bandung Barat atau kembali ke Jakarta? Menetap di Bandung Barat. Oh, nggak mau balik lagi ke Meskipun udah Jakarta? pensiun, saya pengennya pensiun di sini. Entah nanti bercocok tanam ataupun bisnis, saya pengennya di Bandung Barat. Bandung Barat. Oh, sorry, saya salah pertanyaan sebenarnya. Kan 4 periode tuh lumayan tuh, 20 tahun tuh. Jadi pertanyaannya menetap di Bandung Barat atau pindah ke Kaltim kayaknya harusnya ya pertanyaannya ya. Ibu Waduh, kotanya berat udah nggak tuh. Jakarta soalnya. Berat tuh. Siapa tahu berniat nanti ke Kalimantan Iya. Timur. Oke, jadi menetap di Bandung Barat. Kalaupun Barat. sudah selesai masa baktinya begitu ya. Iya. Ya, Udah keluarga juga, istri juga udah cinta sama Bandung Barat gitu. betah ya. Anak juga suka karena kan Adem. kemarin kita tinggal di Jakarta itu di satu kampung gitu ya. Tapi jalannya agak jalan besar, jalan raya gitu. Sehingga main sepedanya Nggak bisa rada dong. was-was ya. Kalau sekarang anak depan rumah main sepeda wira-wiri enak, masih sepi gitu. Aman, sepi gitu Aman ya. gitu. Tapi ada bus-bus gitu lewat nggak? Iya, Apa tuh? dilewatin bus juga sih, tapi masih relatif aman daripada kalau di Jakarta kita tinggal tuh di daerah yang agak rame. Jadi anak-anak udah setuju lah di sini ya. Setuju. Tapi kan katanya kesempatan itu semua ada di ibu kota katanya. Saya pakai istilah ibu kota aja secara. Tapi kan kesempatan bisa kita create sendiri. Oke. Ya.
Entah nanti saya jualan cireng, suka cireng kan tadi? Cireng dengan modifikasi dan Tahu aja inovasi. kita baru makan cireng. Jangan salah loh, di sini ada UMKM, dia jualan ciblak ya, makanan ringan, omsetnya per bulan 3 miliar. 3 miliar Iya, jualan. di Instagram saya buat kemarin liputannya itu luar biasa. Makanya saya pengen nanti juga berwirausaha ya, bikin satu produk jajanan gitu yang mungkin bisa omsetnya seperti itu gitu. Istri sekarang wirausaha, menjalankan usaha nggak? Iya, istri memang sebelum kemarin pindah di sini memang jualan baju muslim, hijab. Oh, oke. Jadi dan itu jalan terus. Apa? Usaha istri jalan terus. Jalan terus, alhamdulillah. Oke, nanti kita ngumpul sama keluarga kalau udah rapi. Biar nanti istrinya lihat langsung Siap. kesem-sem lagi. Sebentar lagi kita ngumpul sama keluarga Kang Hengki. Jadi jangan kemana-mana. Thank you. Jadi kita udah gabung sama keluarganya Kang Hengki. Jadi ada Mbak Sonya di sini, Teh Sonya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sore, alhamdulillah baik. Jadi yang saya dengar sih tadi kan kita udah seharian udah muter-muter sama Kang Oh Hengki. gitu. Ini Kang Hengki lagi Udah ngomongin berenang. saya ya? Oh banyak, udah semuanya. Gila kita ngomongin Kang Hengki jadinya. Oh gitu. Sambil Kang Hengki kan jaga anak-anak nih. Iya. Tuh, Kang. Tuh. Lagi diajarin renang nih. Tuh, Oh, mau loncat? Mau loncat. Meloncat, coba ya. Woi. Berani loh. Anak-anaknya berani-berani loh tuh. Jadi habis ada acara juga. Iya, Ini dalam ada rangka acara juga. sebagai ibu wakil bupati. Iya benar ya. Tugas tuh. Bisa dibilang begitu. Apa tadi kerjaan hari ini tuh? Hari ini tadi kita ada sosialisasi imunisasi, ada Oke. sosialisasi IVA tes, sama stunting. Jadi Oke. hari ini memang tentang kesehatan. Sebagai seorang selebritas juga, tadi kita udah ngomong latar belakang Kang Hengki sebagai selebritas lalu beralih sebagai wakil bupati. Mungkin kalau Kang Hengki kan memang ada keinginan masuk ke politik, Ya. tapi sebagai teman hidupnya kan mungkin sendirinya belum ada keinginan itu lah, katakanlah begitu. Nah itu gimana tuh mencapai akhirnya pengertian bahwa oke, saya saat ini ya istri wakil bupati, jadi tugas-tugasnya harus saya jalani gitu. Iya. Kalau dari awal tuh jujur ya, aku tuh nggak tertarik banget sama politik ya. Kan rumit gitu maksudnya, aduh ribet banget lah Iya, politik itu. Tapi tanggung jawabnya juga. karena ketemunya dengan Kang Hengki ini sudah menjadi seorang politis gitu, Iya. jadi kayaknya ya mau nggak mau harus didukung gitu. Walaupun pemilihan pilkada yang di Kabupaten Bandung Barat ini tadinya perjanjian untuk terakhir kali kalau kita tidak terpilih. Jadi kalau tidak terpilih udah semua tuh naluri seorang ibu lah menyelamatkan. Dia soalnya suka lari. Di dalam Tiba-tiba ke kolam besar. Oh makanya kakaknya jagain, kakaknya Nggak bisa, jagain. Oh kita gitu. dingin. Dingin dasar. Gak apa-apa. Maaf ya. Itu naluri ibunya memang harus begitu. Masa kita tahan nggak mungkin kan? Saya maaf ya guys ya. Nah, jadi tadi kita ngobrol juga sama Kang Hengki. Kang Hengki bilang di awal pada saat mau maju itu udah ada kesepakatan dengan Teh Sonya lah, udah kasih pengertian lah. Tapi saya sebelum saya ke sana, tadi ke poin tadi bahwa ini kalau tidak tembus atau tidak terpilih akan menjadi yang terakhir. Iya. Berarti pada saat dikatakan begitu, apakah berharap harus terpilih atau ada juga lah mungkin harapan udahlah capek juga mencoba terus gitu, kalau ada saatnya harus berhenti atau gimana tuh? Kalau saya nih ya boleh jujur. Iya. Karena banyak sekali kekhawatiran kalau suami di politik ya, terutama menjadi seorang kepala daerah gitu kan, tanggung jawabnya juga luar biasa. Iya pasti. Jadi awal pertama kali mau mencalonkan itu doa saya, ya Allah kalau emang jalannya tidak baik, Ya. usah dipilih, nggak usah Nggak jadi usah, kalau gitu. pokoknya Jadi tergantung. lebih baik nggak usah kecemplung sekalian kan gitu Iya, dong. iya, iya. Tapi kalau misalnya memang yang terbaik, tolong dikasihkan jalan yang terbaik gitu. Oke. Tapi ya alhamdulillah gitu ya dikasih jalan sampai sekarang akhirnya bisa mendaftar ke KPU dan terpilih. Dan di sini juga kita tanpa mahar itu ya mungkin ini Nah, itu udah jawaban jalannya dari ya? Tuhan ya, mungkin jalannya gitu bahwa ini memang sudah yang terbaik gitu. Dan kalau memang Allah sudah mengatakan demikian kan saya tidak boleh menolak takdir karena kan seperti doanya itu. pada waktu itu begitu kalau Doanya terpilih. pada saat itu gitu. Kenalin dong anak-anaknya. Nah ini Di nomor situ, 1, nomor 2 nomor nih. 1, nomor 2 ada bintang sama Syakila. Berani banget loh. Syakila ini dari tadi udah loncat-loncat loh. Syakila sini yuk. Syakila sini nggak?
Jadi dari tadi Anak-anak saya itu anak-anak air. anak-anak air memang pecinta kolam berenang itu suka Pecinta banget. air, bukan hanya di kolam berenang, di ember juga mereka Nggak susah mandi dong? Enggak. Aduh, enak ya kalau nggak Ya. susah mandi. Anak saya kan Waduh, mandi motor. Tuh, berani banget anaknya. Tequila sini yuk, sini. Nggak mau. Nggak mau. Nggak. Harus berani. Kalau saya ngajarin anak-anak nggak boleh ada rasa takut sama sesuatu hal yang ya kayak gini-gini lah gitu. Maksudnya mau berenang harus berani, mau apa Tapi harus kan berani. ibunya yang deg-degan ya, terlalu berani gitu. Ya itu Iya lah dong, ya. pasti kan. Tapi ya udah resiko. Tapi ya udah resiko. Tapi seenggaknya kan mereka nggak yang fobia sekali, tidak yang takut gitu. Oh, nggak tiba-tiba takut air. Karena takut kan berenang. biasanya anak itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya takut-takut, orang tuanya khawatir, dia pasti akan grogi juga gitu. Kang Hengki ini mumpung Kang Hengkinya nggak denger, jadi kita omongin Kang Hengki. Oh iya, mumpung nggak dengar nggak Mumpung apa-apa nggak denger yuk. ya. Jadi, Ya. ini. Ya. Ini. Wow, Ini juga keren. berani banget loh. Loncat-loncat Iya, juga. Jadi, harus. Kang Hengki di rumah. Itu gimana? Boleh cerita dong. Kalau Kang Hengki kan ya kita tahu, ya mungkin orang banyak yang tahu dari peran-perannya dulu. Santai loh dia. Berenangnya lihat tuh, santai banget. Dari ke atas. Maaf ya, saya Tuh. fansnya agak banyak di sini. Iya sayang. Jadi mau nggak mau banyak yang nyapa jadinya. Banyak yang nyapa. Kang Hengki di rumah tuh gimana? Misalnya kebiasaan-kebiasaannya. Alhamdulillah ya, saya mendapatkan suami family man. Oh, Gitu. man. Jadi Family number one ya buat Kang Hengki iya, ya. ya. Jadi kayak ngurus-ngurus anak ini kita tuh benar-benar kerjasama gitu. Dan memang sayanya juga sih kadang-kadang kalau saya berkomitmen untuk anak-anak ini kalau bapaknya sibuk jangan sampai lupa sama bapaknya. Jangan ya, sampai jadi- nggak ngenalin ya kan. Caranya Banyak gimana? loh anak-anak yang nggak ngenalin ayahnya karena ayahnya sibuk. Terlalu sibuk. Iya, betul. Ini Jangan sampai ya kan. Lagi keluar kota jadi kepikiran anak lain jadinya. itu pernah terjadi gitu. Jadi makanya ketika ayahnya di rumah memang tapi lihat-lihat keadaan juga ya, tidak lagi capek apa segala macam saya limpahin anak-anak juga enggak. Kadang-kadang hal sepele lah mau buka bungkus makanan misalnya bapaknya lagi santai. Bunda tolong poin. Kita tolong sama papa. Oh, jadi mumpung lagi Biar ada terjadi komunikasi gitu. interaksi fisik Kalau juga. laki-laki gitu. kan gitu ya, kadang pikirannya lagi mikirin kerjaan ya mikir kerjaan aja gitu. Kenapa saya Kadang-kadang juga nih, jadi? kadang-kadang suka nggak peka, betul nggak? Iya, betul. Kira-kira begitu. Ini kalau ketemu istri saya kayaknya setuju banget nih. Setuju obrolan. ya. Saya mau tahu Mbak Sonya sendiri harus meninggalkan ya dunia entertainmentnya itu juga berat dong untuk menerimanya. Pernah terpikir baik lagi atau gimana gak? Berat dan lumayan kangen ya. Kangen dulu tuh kan saya soalnya syuting udah dari kelas 2 SMP. Iya. Gitu, jadi memang udah lumayan lama dan apa ya, tiba-tiba menikah dan punya anak memang saya memutuskan Iya. untuk Oh, karena tidak punya anak ya sebenarnya. punya anak. Gara-gara punya anak kan harus menyusui dan kalau dulu Syakila saya ngurus sendiri full, tidak ada yang membantu gitu. Jadi memang udah memutuskan untuk ya udah memang udah kodratnya sebagai seorang ibu harus ngurus anak ya berarti memang harus selesai syuting dulu gitu. Tidak menutup kemungkinan kedepannya akan lanjut sih. Dulu pernah Syakila agak besar udah mulai lanjut 1-2 FTV terus habis itu hamil dia jadi stop lagi. Stop akhirnya. Jadi kalau bahasanya Kang Hengki sebagai ya selebritas masih selebritas lah bisa dikatakan. Masyarakat kan kalau ketemu kan maunya foto-foto, tapi sudah ditambah lagi dengan tuh anaknya batuk langsung lihat, ditambah lagi dengan posisi sebagai pejabat sekarang. Apa yang cara mendidik anak ala Mbak Sonya dan Kang Hengki itu? Justru saya semakin mensyukuri ya ternyata dengan posisi ini saya lebih banyak ilmu. Oh iya? Iya dong, Karena dengan bertemu PKK. banyak orang, gitu. Iya, dengan PKK itu kan kita sebagai ibu PKK yang memberikan penyuluhan tentunya kita harus tahu. Tentunya kita harus tahu ilmunya gitu ya. Jadi kalau kita ngasih tahu orang, ibu harus imunisasi, sedangkan kita nggak tahu imunisasi itu apa sih. kita harus belajar kita harus dulu. belajar gitu Oke. dan itu aku sangat menarik sekali. Jadi udah sebelum kita melakukan sosialisasi itu walaupun saya tidak menjadi narasumber paling enggak saya tahu gitu. Jadi ketika masyarakat ada kejadian seperti apa saya bisa menjelaskan secara memang yang teori seharusnya gitu. Jadi ini diterapkan pada saat mendidik anak gitu ya? anak. Dan saya juga menerapkan sama ibu-ibu bahwa ketika kita mendapatkan ilmu ini nggak usah dikasih ke tetangga dulu, paling nggak ke keluarga ibu aja dulu. Iya, ya. Gitu. Iya, Jadi iya, kan iya. ketika saya memberikan seperti itu nggak mungkin saya nggak ngasih ke anak-anak saya. Setuju, benar nambah ilmu, ternyata Nambah anaknya ilmu. juga akhirnya mendapat manfaatnya ya. Betul, Udah betul, sore betul. Ini kayaknya anak-anaknya, Yuk, udah yuk. Kang Hengki, boleh gabung dong. Ini kayaknya udah mau udahan ya, anak-anak ya. Udah mulai gelap. Udah mulai gelap ya, jadi memang sore-sore abis kerja. Tapi kalau anak-anak saya belum diusir belum pergi biasanya. Oh gitu. Nunggu tutup ya. Tunggu tutup. Kang Hengki, udah saya udah ngobrol sama Teh Sonya. Udah diomongin.
Jangan saya yang nyebur. Udahlah, pokoknya semua rahasia sudah terkuak semua. Semua itu sudah terbuka untuk masyarakat yang Saya nggak menyaksikan. khawatir soal itu. Oke. Karena saya adalah suami yang baik dan setia. Aduh. Amin langsung ya tadi Allah. Di awal tadi Amin. bahasanya langsung membuka dengan Hengki is a family man katanya gitu. Oh, Mas. Jadi kita kompak makan di mana pasangan ini. sayang habis ini sayang. Harus Gitu ya. merayakan ya. Langsung. Yang jelas dulu awal-awal dia dekat saya, dia bilang Perjaka memang oke tapi Duda lebih menggoda katanya. Tuh, dicatat tuh. Buat duren-duren ya, duren-duren di sana ya. Ya Hengki, tentunya terima kasih banyak loh waktunya. Sama-sama. Dan sudah Udah diizinkan mengikuti main ke kegiatannya. Bandung Barat. Anak-anaknya Bandung Barat keren. Jadi saya mau datang lagi. Saya sih selama ini Lembang aja. Oh gitu. Iya, Aduh, Lembang kasihan sering. banget. Cuma ya mungkin harus ke daerah-daerah lain juga. Ya, Betul. main Ayo. ke rumah sekali-sekali nanti. Ayo, Kalian Kita support ayo. keliling-keliling sama kru ke Bandung Siap. Barat di farmhouse, floating market, keliling-keliling ayo. siap. Keliling-keliling aja loh ya tapi. Oh gitu ya, nggak masuk ya lewat Nggak ini masuk. ini dia. Lewat-lewat ini. aja ya, Ini udah, dadah, mari kita ke dadah Jakarta aja, pulang ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sukses sama-sama. terus untuk Sip. Bandung Thank you, Barat. Terima kasih banyak. thank you, Biasanya Kompas. kompas Ya, aja. nggak apa-apa. Sukses bintang nih. Anak ganteng ini. Nah, udah nyebur lagi deh. Ya. Anyway, wah kena semua. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Kang Hengki, Wakil Bupati Bandung Barat. Dan itulah VVIP. Semoga Anda terhibur dan juga mendapatkan informasi yang menarik dari VVIP bersama Kang Hengki Kurniawan dan juga Tesonya di sini. Sampai jumpa lagi di VVIP berikutnya. Saya Timothy Marbun, sampai jumpa. Ayo, penutupnya kita nyebur. Ayo.